Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Israel, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 2 tahun 2021 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tokoh Indonesia yang memiliki nilai-nilai dasar ASN dan nilai-nilai aneka. Menurut saya, tokoh Indonesia yang memiliki nilai-nilai dasar ASN dan nilai-nilai aneka adalah Bapak Anies Baswedan. Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD atau biasa kita kenal dengan Bapak Anies Baswedan, lahir di Kuningan, Jawa Barat 7 Mei 1969. Adalah seorang akademisi pendidikan dan juga politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017 hingga 2022. Kenapa saya memilih Bapak Anies Baswedan sebagai tokoh Indonesia yang menerapkan nilai-nilai ASN dan nilai-nilai dasar negara? Berikut prestasi-prestasi yang diraih oleh Bapak Anies Baswedan. Berikut daftar prestasi yang diperoleh oleh Bapak Anies Baswedan. Menerima penghargaan Karya Bakti Peduli Satpol PP dari Kemendagri. Menerima penghargaan Top Leader on Digital Implementation tahun 2020. Pemprov DKI memenangkan 2 penghargaan, yaitu penghargaan Top Digital Implementation 2020 on Province Government dan Top Digital Transformation Readiness 2020 di bawah pemerintahan Bapak Anies Baswedan. Pemprov DKI meraih penghargaan IGA 2020 dari Kemendagri. Bapak Anies dinobatkan sebagai salah satu pahlawan transportasi dunia oleh Lembaga Internasional Transformative Urban Mobility Initiative. 6. Bapak Anies Baswedan bersama 20 orang lainnya yang di dalamnya juga termasuk CEO SpaceX dan arsitek produksi Tesla Elon Musk dan wali kota Paris Anne Hidalgo terpilih karena keberhasilan transformasi mobilitas kota yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup seluruh warga. Selama 3 tahun pemerintahan Bapak Anies Baswedan, Bapak Anies merealisasikan beberapa janjinya yang kemudian diklaim sebagai prestasi. Yang pertama, peningkatan penggunaan transportasi umum. Yang kedua, penyediaan rumah DP 0. Dan yang ketiga, penggratisan PBB. Menurut saya, karena Bapak Anies Baswedan menerapkan nilai-nilai aneka, akuntabilitas nasional, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, dapat mengantarkan beliau untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengidentifikasi salah satu tokoh nasional yang memiliki nilai-nilai dasar PNS. Tokoh tersebut yaitu Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia periode 2004 sampai 2014. Beliau juga merupakan pensiunan TNI yang pada masanya beliau adalah lulusan Akademi Militer terbaik dalam hal gabungan mental, fisik maupun akademik, sehingga banyak hal-hal contoh suri tauladan yang positif yang bisa kita ambil dalam diri ASN atau PNS untuk membangun bangsa ini ke depannya. Pada masa pemerintahan beliau juga banyak mengeluarkan hal-hal yang dapat membangun bangsa, mensejahterakan bangsa, antara lain jaminan kesehatan untuk rakyat miskin, kemudian bantuan operasional sekolah dalam hal pembangunan di bidang pendidikan. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi negara kita cukup stabil pada masa pemerintahan beliau, dan juga keaktifan beliau di forum-forum internasional sehingga kita banyak dikenal negara-negara lain, pemimpin-pemimpin dunia lain dalam hal kerjasama. Dalam kaitannya Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai-nilai dasar aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, banyak contoh-contoh positif yang bisa kita tiru. Seperti contoh anti korupsi, banyak kader beliau pada masa pemerintahan beliau yang tersandung dan terlibat kasus korupsi tetap diproses hukum dan dijatuhin hukum dengan perundang-undangan yang berlaku.
nasionalisme tentu kita tidak perlu meragukan lagi karena beliau adalah pensiunan TNI. Sedangkan di sisi akuntabilitas, pertanggungjawaban beliau selama masa pemerintahnya selalu diapresiasi oleh legislatif. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait tokoh nasional negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebe Putra, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, golongan 3, angkatan 2, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tokoh publik yang memiliki nilai-nilai dasar ASN. Menurut saya, tokoh yang memiliki nilai-nilai ASN yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Siapa yang gak bangga kalau dapat penghargaan dari berbagai lembaga, bahkan sampai kancah internasional sampai 3 kali berturut-turut? Ya, inilah yang terjadi pada Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Keren banget ya. Tapi perjalanannya untuk meraih prestasi ini gak mudah loh. Dia harus berjuang untuk menempuh pendidikannya sampai sesukses ini. Penasaran? Langsung aja simak kisahnya yuk. Tanjung Karang, Lampung, Agustus 1962. Lahirlah anak ketujuh dari Retno Sriningsih dan Satmoko bernama Sri Mulyani. Namanya diambil dari akar kata dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa. 1986, Sri Mulyani lulus dari fakultas dengan gelar BA di Universitas Indonesia. 1990, Ibu Sri pun mendapatkan gelar MS-nya dalam bidang ekonomi dari University of Illinois Urbana, Champaign, Amerika Serikat. 1992, Sri Mulyani meraih gelar PhD dalam ekonomi. 2001-2002, Sri Mulyani pun merupakan profesor tamu di Sekolah Studi Kebijakan Andrew Yang di Universitas Negeri Georgia, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan pendidikan, Sri Mulyani Indrawati pindah ke Atlanta, Georgia untuk menjadi konsultan di Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat. Di sini, Sri Mulyani Indrawati bekerja untuk program yang didedikasikan untuk memperkuat otonomi Indonesia. 2002, Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional dan mewakili 12 ekonomi Asia Tenggara. Sri Mulyani adalah seorang ekonom Indonesia yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan Negara di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Beliau sempat menjadi Direktur Pelaksana Grup Bank Dunia dan menjadi satu-satunya wanita yang memegang posisi tinggi di perusahaan loh. Banyak penghargaan yang udah beliau dapatkan, salah satunya pada tahun 2014. Majalah Forbes menempatkannya di antara 50 wanita paling kuat di dunia. Selain itu, untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, beliau mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Terbaik se-Asia Pasifik dan Finance Asia di tahun 2019. Dia juga mengetuai Asosiasi Pembangunan Internasional Dana Bank Dunia untuk negara-negara termiskin. Secara bersamaan, ia juga mengetuai Komite Pembangunan, sebuah forum tingkat Menteri Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk pembangunan konsensus antar pemerintah mengenai isu-isu pembangunan. Mandat komite adalah untuk memberi nasihat kepada Dewan Gubernur Bank dan IMF tentang masalah-masalah pembangunan kritis dan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebelum bergabung dengan Bank Dunia pada tahun 2010, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dari tahun 2005 sampai 2010. Dia juga menjadi Menteri Perencana Pembangunan Nasional dari 2004 sampai 2005. Wow banget ya Ibu Sri. Dari cuplikan video tadi, kita dapat melihat nilai aneka dari Ibu Sri Mulyani. Yang pertama, akuntabilitas. Ibu Sri Mulyani memiliki nilai akuntabilitas dan merupakan sosok yang sangat berintegritas dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Memiliki jiwa nasionalisme, anti korupsi, dengan nilai-nilai dasar anti korupsi seperti jujur, mandiri, dan bertanggung jawab, dan pekerja keras. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila mendapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.